Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang vonis terhadap MAS, remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus. Sidang digelar secara tertutup karena terdakwa masih di bawah umur. Majelis Hakim memutuskan MAS menjalani pembinaan lembaga selama 2 tahun di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Vonis ini diberikan usai mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Namun tim kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak sepakat dengan putusan tersebut. Mereka menilai hakim belum mempertimbangkan alasan pemaaf yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Menurut kuasa hukum Ma'ruf Bajamal, ahli forensik dan hukum pidana telah dihadirkan dan menyebut MAS tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kendati demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana pembinaan lembaga. Prinsipnya sebagai sebuah negara hukum, kami menghormati putusan pengadilan, apapun isi dari putusan tersebut sampai ada putusan pengadilan lain yang membatalkannya. Akan tetapi sebagai kuasa hukum tentunya kami juga punya pandangan dan juga punya penilaian kami sendiri. Dan berdasarkan pandangan, pendapat, dan penilaian kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan hakim. Khususnya adalah terkait dengan hakim belum mempertimbangkan dengan baik terkait dengan alasan pemaaf yang harusnya dikenakan kepada MAS. Karena sebagaimana kita ketahui dalam persidangan bahwa telah terbukti MAS memiliki disabilitas mental dan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 November 2024 itu tidak terlepas dari permasalahan mental yang dimiliki oleh MAS. Karena perbuatan itu dilatar belakangi oleh sebuah situasi dan kondisi yang MAS sendiri tidak bisa kontrol. Dari putusan tersebut pada intinya hakim pemeriksa merasa berkeyakinan bahwa dakwaan telah terbukti ada kesalahan pada anak sehingga menjatuhi anak dengan pidana. Adapun pidana yang dapat kami beritahukan adalah bahwa terhadap anak dijatuhi pidana berupa pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak pada sentra Handayani selama 2 tahun. Dan masa tersebut dikurangkan, masa penangkapan dan penahanan yang terjadi oleh anak dikurangkan dari masa yang dijatuhkan tersebut. Kemudian ditetapkan bahwa selama menjalani pidana pembinaan, anak wajib mendapatkan terapi kejiwaan dari psikiater atau dokter kejiwaan dan hasilnya dilaporkan kepada Propam secara berkala sekali setiap 6 bulan. Terkait dengan barang bukti, masing-masing ada beberapa barang bukti yang ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan. Tim kuasa hukum memiliki waktu 7 hari untuk menentukan langkah hukum, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Saat ini MAS telah dibawa ke Lembaga Kesejahteraan di bawah Kementerian Sosial. Sebelumnya, remaja ini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal-pasal dalam UU KDRT.